Sebanyak 4 kelompok melakukan eksperimen terhadap 1,5 gram CaCO3 dengan HCl. Rancangan alat dan bahan setiap kelompok itu digambarkan seperti pada layar. Nah, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, data kelompok mana yang dapat digunakan dan jelaskan. Nah, jadi pada soal itu diketahui rancangan eksperimen antara HCl dengan padatan CaCO3, yaitu seperti ini. Jadi dari kelompok A, B, C, dan D. Yang ditanyakan yaitu data kelompok yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, jadi terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu ada luas permukaan, ada konsentrasi, ada katalis, dan suhu laju reaksi. Nah, pada soal ini yang kita bahas adalah konsentrasi, ya kan? Jadi, konsentrasi laju reaksi itu akan berbanding lurus dengan laju reaksinya. Maksudnya, jadi jika semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, maka laju reaksi yang berlangsung itu juga akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini yang dimaksudkan konsentrasi yaitu ini konsentrasi dari HCl yaitu 0,1 molar, 0,3 molar, 0,1 molar, dan 0,2 molar. Perlu dilihat untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, maka yang harus diperhatikan adalah berat dan bentuk dari zat yang direaksikan. Sehingga data yang bisa digunakan ialah data yang memiliki bentuk zat yang sama dan juga memiliki berat yang sama. Jadi CaCO3-nya itu harus memiliki bentuk yang sama. Jadi CaCO3 itu sebagai variabel kontrolnya, ya kan, karena kita tidak mengamati luas permukaan. Jadi untuk CaCO3 itu harus disamakan dijadikan variabel kontrol. Nah, yang dijadikan variabel manipulasi atau yang diamati adalah konsentrasinya. Jadi di sini konsentrasinya harus beda, namun bentuk dari CaCO3-nya harus sama, seperti itu. Nah, pada rancangan eksperimen di atas ini dari keempat kelompok itu kan diketahui bahwa kelompok C itu tidak bisa digunakan karena bentuknya berbeda, bentuk CaCO3-nya itu berbeda, dia bentuk kepingan sendiri, jadi pasti tidak digunakan. Nah, selanjutnya kita lihat yang sama, ya kan, yang ketiga dari A, B, dan D ini bentuk CaCO3-nya itu sama-sama serbuk, jadi langsung kita perhatikan konsentrasinya. Nah, untuk kelompok A konsentrasi dari HCl itu 0,1 molar. Kelompok B itu 0,3 molar dan kelompok D 0,2 molar. Nah, karena ketiga kelompok ini menggunakan larutan HCl dengan beda-beda molaritas atau beda-beda konsentrasi, maka ketiga-tiganya itu dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi karena memiliki konsentrasi HCl yang berbeda. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data yang dapat digunakan untuk menentukan pengaruh konsentrasi zat dalam laju reaksi adalah data A atau data kelompok A, data kelompok B, dan data kelompok D. Karena ketiga kelompok tersebut menggunakan larutan HCl dengan konsentrasi yang berbeda.